Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa sih yang dia lihat atau yang dia rasakan ya tentang kamu, atau dia itu memandang kamu seperti apa sih, seseorang yang kamu sukai. Oke, siapa nih seseorang yang kamu sukai? Boleh kalian fokuskan, atau boleh disebutkan namanya di dalam hati. Aku ingin melihat, jadi dia, orang yang kamu suka ini kalau memandang kamu itu seperti apa sih gitu ya. Oke, aku akan cek dulu energinya dia ini siapa. Dia ini siapa? Wow. Kenapa jatuh semua ini? Bottom of the deck. Wah lah. Oke. Aku melihat di sini nampaknya kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah punya komitmen dengan seseorang, dan antara kamu dengan dia saat ini mungkin sudah ada penyelesaian hubungan atau hubungan kalian sudah selesai ya. Aku lihat di sini. Tapi kayak ada keinginan, ada harapan dari dia untuk bertemu dengan kamu atau berbicara dengan kamu, menikmati momen bersama kamu. Dan aku melihat kayaknya orang ini tuh pengen bersahabat dengan kamu. Dia ingin berteman dengan kamu. Tapi aku melihat nampaknya kamu seperti sudah memilih pilihan yang sehat bagi dirimu. Kamu lebih memilih untuk mencintai dirimu sendiri, merawat dirimu sendiri, menjadi lebih bahagia, mencintai dirimu sendiri, dan memfokuskan kehidupan pribadimu sendiri aja gitu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan kamu kayak ya fokus dengan diri sendiri aja. Kalau untuk masalah kayak apakah kamu mau berteman juga dengan dia, 50-50 ya, mungkin ada sebagian yang masih mau berteman dengan dia, tapi ada juga yang mungkin enggak, karena di sini kayak kalian itu lebih ke fokusnya ke ini, ke diri sendiri gitu. Kalian fokusnya ke kehidupan kalian, mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri gitu. Dia adalah orang yang mungkin pernah membuat kamu harus bersaing dengan wanita di luar sana, atau wanita lainnya, atau pria di luar sana, atau pria lainnya. Ya, jadi dia mungkin punya banyak sekali pilihan, dan kamu menjadi salah satu pilihannya. Sehingga kamu mungkin dia buat berada di posisi kayak harus bersaing dengan yang lainnya untuk bisa mendapatkan dia. Kayak gitu ya. Kejam ya. Oke, aku melihat di sini ternyata dia masih menyimpan foto-fotomu. Aku melihat kayak dia masih merindukan kamu, bernostalgia tentang kamu, bahkan sering menghalukan kamu, memikirkan kamu tentang momen-momen yang pernah terjadi. Bahkan kadang sampai ngehalu, kayak ngebayangin, ngebuat cerita aja di otak dia sendiri gitu, kayak ngehalu gitu ya. Hubungan kamu dengan dia sudah berakhir, aku lihat di sini. Jadi kamu menyukai seseorang yang saat ini sudah tidak bersamamu ya. Mungkin dia sudah punya yang lain, sudah berkomitmen dengan seseorang, atau mungkin sudah menikah dengan seseorang, seperti itu. Dan aku melihat kayaknya hubungan ini sudah tidak ada kesempatan kedua, atau mungkin kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua kepadanya, atau sebaliknya dia mungkin tidak mau memberikan kesempatan kedua kepada kamu.
ada sesuatu yang sudah berubah di sini ya, entah itu perasaan, entah itu memang hubungan, situasinya sudah berubah seperti itu. Karena di sini aku lihat ada yang sudah mati. Mungkin di sini kamu membunuh perasaanmu, kamu mematikan perasaanmu terhadap dia atau gimana. Pokoknya aku lihat di sini kayak ada yang sudah berakhir, ada yang sudah dimatikan, ada yang sudah apa ya, kayak sudah ya udah gitu, kayak udah tidak lagi dihidupkan, ditumbuhkan, tidak dipelihara lagi ya, jadi kayak udah mati gitu. Mungkin di sini kamu berdealing dengan seseorang yang setiap kali kamu kejar dia pergi. Tapi dia ini orang yang takut akan ditinggalkan. Dia takut apa ya? Dia takut ditinggalkan. Setiap kali kamu pergi dari dia atau meninggalkan dia, pasti dia ngejar kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada ketergantungan dari dia, ingin bersama dengan kamu, tapi orangnya takut apa ya? Kayak gimana sih harus bilangnya ya? Orangnya takut ditinggalkan. Jadi sebenarnya orang ini tuh sebenarnya takut sendirian, lebih tepatnya ya. Jadi dia itu nggak betah kalau misalkan punya hubungan yang nggak diprioritaskan, nggak diperhatikan, nggak dicari-cari. Pengennya itu dia yang dicari-cari, bukan dia yang mencari. Seperti itu. Ya pengennya dia yang jadi pusat perhatian, pengennya dia yang menjadi pusat apa sih, senternya lah ya, apa-apa tuh harus dia yang diutamakan kayak gitu. Karena orang ini takut ditinggalkan. Jadi kalau misalkan kamu sibuk dengan dirimu sendiri, dia akan cari yang lain, dia akan gampang cari yang lain kayak gitu. Oke, karena dia takut sendirian ya, takut ditinggalkan. Orangnya memang sangat bergantung sekali dengan sesuatu, dan dia pengennya selalu ada seseorang yang ada bersama dia, gitu. Ya, orang yang nggak bisa ditinggal sendirian. Jadi kalau kamu ninggalin dia sendirian, jangan harap dia akan setia, jangan harap dia hanya akan tetap menunggu kamu, enggak. Dia akan mencari yang lain. Oke, kamu salah orang ya. Kamu salah menyukai seseorang di sini aku lihat. It's okay. Namanya juga hidup ya. Penuh dengan warna-warni. Kadang juga perlu yang warna-warna gelap, warna-warna kelabu. Termasuk Black Rose. Jadi sebenarnya Black Rose itu ya, ada cerita kelam di balik itu, di balik channel bernama Black Rose ini gitu ya. Tapi udahlah cukup, namanya juga kehidupan ya, semua orang juga mengalaminya. Oke. Tapi memang sebenarnya dari dulu aku suka dengan Black Rose, makanya namanya Black Rose. Oke. Irreconcilable difference before, ya aku lihat hubungan ini memang sudah berakhir. Bisa jadi kamu dengan dia sudah berpisah atau sudah bercerai ya, atau ya kalian sudah berpisah, hubungan ini sudah berakhir, atau mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai, atau mungkin kamu yang sudah pernah bercerai. Terlalu banyak ya, aku mau ambil satu aja, satu saja. Go. Mungkin saat ini situasi kamu dengan dia sudah sama-sama saling menghilang, sudah tidak ada kabar, sudah tidak tahu keadaan satu sama lain, bahkan mungkin sudah ada pemblokiran, hubungan sudah ya, jadi walaupun udah berpisah tuh nggak ada yang mau
apa ya, kayak tetap berkomunikasi baik itu enggak. Jadi kayak udah hidup dengan kehidupan masing-masing gitu ya. Jadi tidak menganggap teman, tidak menganggap seseorang yang masih dekat gitu, enggak. Dia hidup dengan hidupnya, kamu hidup dengan hidupmu, seperti itu ya. Jadi kayak sudah pada kehidupan masing-masing. Ada sesuatu kelegalan yang nampaknya ini harus dia jalani ya. Entah ini tentang apa, tapi ini ada hubungannya dengan dokumen atau pengadilan atau sesuatu yang harus diajukan ya, entah mungkin perceraian atau konflik ya, masalah dengan hukum atau apapun ya. Bisa juga tentang mungkin hutang piutang, atau bisa juga tentang kalau di sini punya anak ya, dia mungkin bercerai dengan pasangannya atau bercerai dengan kamu, kalian punya anak ya, dia harus memenuhi kebutuhan anaknya, seperti itu ya. Ada sesuatu yang berhubungan dengan kelegalan, dan ini berhubungan dengan dokumen, pengadilan, atau keadilan, ada yang harus dipenuhi ya. Mungkin bisa jadi kalau ini mantan suamimu yang kamu mengajukan apa gitu ya, tunjangan anak atau gimana gitu ya, atau biaya kehidupan anak. Nah, itu dia harus memenuhi. Nah, seperti itu ya. Atau apapun yang berhubungan dengan kelegalan. Komitmen, hubungan jangka panjang ya, aku lihat di sini. Kemungkinan saat ini ya kamu berdialog dengan seseorang yang memang sudah menjalin suatu hubungan komitmen dengan seseorang ya, dia sudah punya pasangan. Atau mungkin kamu yang sudah punya pasangan. Ada suatu pemicu di sini ternyata yang membuat hubungan kalian berakhir, atau yang membuat kalian teringat kembali satu sama lain. Ya, entah ini tentang nama, tempat, kendaraan, atau mobil. Bisa jadi kalau misalkan dia mendengar nama kamu, itu ternyata dimiliki oleh orang lain ya, itu langsung keinget kamu gitu ya. Atau tempat, pernah dia lewat ke tempat yang pernah kalian sering datangi, dia keinget kamu. Nah, seperti itu ya. Atau mobil, apalah gitu ya. Ada suatu pemicu yang mengingatkan dia gitu. Tapi nampaknya di sini ada situasi yang mungkin sudah mengancam hubungan kalian. Terancamnya adalah memang mungkin kayak tidak bisa diperjuangkan, karena mungkin salah satu di antara kalian atau kedua belah pihak satu sama lain seperti tidak mau terbuka, seperti menutup-nutupi sesuatu, termasuk menutup-nutupi perasaan, seperti itu ya. Dan mungkin juga ditutupi oleh rasa malu ya, karena mungkin bisa jadi dia tanpa sepengetahuan kamu, dia ternyata sudah punya yang lain. Tanpa sepengetahuan kamu, dia sudah menikah dengan yang lain. Ya, jadi ada rasa malu terhadap dia. Ada rasa malu dari dia terhadap kamu untuk bisa bersama lagi dengan kamu atau memperjuangkan kamu, karena di sini dia mengkhianati kamu, dia melukai hatimu. Dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, seperti itu ya, sehingga ya hubungan ini terancam, nampaknya tidak bisa dilanjutkan, seperti itu ya. Ada sesuatu yang penampilannya itu memalukan ya, penampilannya memalukan. Entah di sini dia merasa bahwa dia tidak sepadan dengan kamu, atau sebaliknya ya. Pokoknya ada suatu penampilan yang dia rasa memalukan, seperti itu ya. Oke, kemudian ada tragedi, ada kemarahan, ada cinta terlarang ya. Jadi kemungkinan yaitu kamu berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan ya. Pasangan sahkah, atau ya pasangan baru pacaran kah, atau memang tunangan, atau keluarga, atau siapapun ya. Jadi
Kalau di sini ternyata dia yang punya pasangan sah, kemungkinan kamu pihak ketiga, sehingga hubungan ini terlarang. Oke, jadi seperti itu ceritanya. Kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya ini adalah hubungan terlarang, gitu ya. Oke, oke. Apa sih yang dia lihat? Dia melihat kamu itu seperti apa? Ya, seperti apa kamu di mata dia? Seperti apa kamu di mata dia? Seperti apa kamu di mata dia? The Star. Seperti apa kamu di mata dia? Five of Pentacle. Seperti apa kamu di mata dia? Seperti apa kamu di mata dia? Seperti apa kamu di mata dia? Oke. Yang pertama, di mata dia, kamu itu sosok seseorang yang mampu memberikan dia harapan. Mungkin selama ini dia itu sampai, mungkin gini ya, dia pernah dalam kehidupan dia ada di posisi terendah, sehingga dia kayak udah nggak punya harapan lagi untuk masa depannya, untuk hidupnya. Ketika kamu hadir ke sisi dia, ke kehidupan dia kayak timbul lagi semangat untuk memiliki harapan-harapan dalam kehidupannya. Dia seperti termotivasi, seperti apa ya, kayak dihargai, seperti itu ya, terinspirasi oleh kamu, karena di mata dia kamu itu orang yang penuh dengan kreativitas. Dan ketika kamu ada di sisi dia, di samping dia, kamu itu memberikan ketenangan, memberikan rasa kepuasan. Mungkin kamu men-treat dia dengan baik, kamu memperlakukan dia dengan baik, kamu menjaga dia, memperhatikan dia, menyayangi dia, memberikan apa yang dia butuhkan, gitu ya. Sehingga dia merasa kayak ada semangat untuk melakukan pembaharuan dalam kehidupan dia, karena termotivasi oleh kamu, karena didukung oleh kamu, seperti itu. Karena dia melihat kreativitasnya kamu, dia terinspirasi dengan kamu. Ya, kamu mungkin orangnya juga penuh dengan semangat, penuh dengan vibes yang positif, seperti itu. Di mata dia kamu memberikan ketenangan, bahkan kayak ketika dia mengenal kamu, dia merasa kayak ada spiritualitas yang dia mengerti, gitu ya, tentang perasaan dia, tentang ya spiritualitas. Ada suatu penyembuhan yang dia rasakan. Mungkin dulu dia pernah gagal dalam suatu hubungan, ketika kamu masuk dalam kehidupan dia berani untuk sembuh dari masa lalunya, atau ya sembuh dalam hal apapun, gitu ya. Dia merasa bahwa kamu itu orang yang penuh dengan kepositifan, gitu ya. Dia memandang kamu seseorang yang penuh dengan kepositifan dalam kehidupan, gitu ya. Ya, karena kamu punya vibes yang positif, atau kamu orang yang penuh dengan semangat, kayaknya semangat kamu itu nggak habis-habis, gitu ya. Jadi dia merasa kamu itu orang yang penuh kepositifan. Apalagi nih? Kemudian aku melihat di sini setiap kali dia memulai dengan orang baru, ya, ketika kalian berpisah, dia mencoba memulai hubungan dengan orang baru, dia tuh kayak nggak bisa gitu melupakan kamu. Ya, kamu itu selalu terbayang-bayang di pikiran dia, kamu selalu terbayang-bayang di pelupuk mata dia, gitu ya. Kamu itu kayak selalu menghantui dia, makanya di sini dia selalu muncul kembali ke dalam kehidupan kamu. Kamu selalu menyalakan kembali romansa kalian. Kamu itu kayak bisa gitu loh ya, walaupun hubungannya mungkin sudah sempat mati, ketika dia mau mencoba lagi dengan kamu itu kayak ya welcome gitu, sehingga kayak dia merasa dicintai lagi, dia merasa diperhatikan, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Dia melihat bahwa kamu itu orang yang sangat berjuang untuk membuat hubungan kalian itu sukses, untuk membuat hubungan itu langgeng, gitu ya. Jadi dia melihat itu dari kamu, ada perjuangan gitu loh dari kamu untuk membuat hubungan kalian langgeng, gitu. Di mata dia, kamu itu mampu memberikan pengaruh yang positif bagi dia dengan adanya kamu di kehidupan dia.
dan pembelajaran-pembelajaran apa yang telah terjadi di hubungan kalian gitu ya, kamu kayak mampu merubah dia secara positif ya. Entah apa itu yang mungkin dulunya dia kayak udah apa ya, kayak udah berpikir tidak mampu gitu melakukan sesuatu, tapi ketika adanya kamu, dia jadi melakukan suatu perubahan positif dalam diri dia. Dia jadi ada semangat lagi untuk melakukan sesuatu seperti itu ya. Terus juga kamu itu mampu memulihkan dia dari rasa kehilangan ya. Mungkin selama ini dia itu merasa kayak kenapa sih hidup dia itu kayak banyak sekali yang hilang dari hidup dia, entah itu orang-orang tercinta, aset, benda, harta, atau apapun. Tapi ketika kamu masuk ke dalam kehidupan dia, kamu itu mampu memulihkan diri dia dari rasa-rasa kehilangan ya, kayak mulai menerima, oke, ternyata begini, ternyata begitu gitu ya. Jadi kayak kamu itu mampu memulihkan diri dia dari rasa kehilangan. Terus juga dia melihat kamu orang yang mau gitu loh mengatasi kesulitan sama-sama gitu, atau kamu itu kayak orang yang sangat berjuang sekali untuk mengatasi kesulitan dalam hidupmu gitu ya. Kamu sangat orang yang berjuang, kalau ada kesulitan tuh kamu mau mengatasinya gitu. Dan kalau dia ada kesulitan tuh kayak kamu tuh mensupport gitu ya, kamu memotivasi dia, membantu dia untuk mengatasi kesulitan. Intinya kayak gimana caranya kamu, dia sebagai orang yang terdekat dengan kamu itu kayak kamu ingin terlibat dalam kehidupan dia, jadi biar dia juga nggak kesulitan, biar dia nggak terus-terusan dalam kesulitan, kayak gitu. Kamu tuh ingin ikut campur untuk mengatasi kesulitan yang dia lakukan. Terus di mata dia, kamu itu orang yang pemaaf ya, orang yang pemaaf. Dia udah ngelakuin banyak hal kesalahan sama kamu, tapi selalu dimaafkan, selalu diberikan kesempatan, diberikan apa ya, peluang kembali gitu ya. Dan aku melihat di mata dia, dia sangat merasa berterima kasih banget kamu hadir, mau hadir di kehidupan dia gitu ya, dan pernah hadir di kehidupan dia. Dia merasa bersyukur banget adanya kamu, dan dia merasa berterima kasih sekali ya kamu mau gitu loh mengenal dia, ada di kehidupan dia, seperti itu. Dan di mata dia, kamu itu selalu bisa menaklukkan tantangan di masa lalu kamu ya. Jadi walaupun mungkin di sini dia selalu memberikan rasa luka di hati kamu, tapi sekarang kamu mampu untuk move on, kamu mampu untuk memandang masa depan, kamu tidak apa sih namanya, tidak larut dalam kesedihan karena masa lalu gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini sekarang kamu seperti sudah memutuskan atau mengakhiri hubungan bersama dia ya, dan kamu kayak udah ngerasa bahwa hubungan yang kalian jalani selama ini juga udah gak sehat, seperti itu. Terus itu juga dia melihat kamu itu orang yang sangat mentoleransi dia gitu ya, padahal di sini dia tuh sudah melakukan banyak hal, menyakiti kamu, melakukan skandal apa-apa gitu, kamu tetap mentoleransi dia, kamu tetap menerima dia, seperti itu. Terus itu juga ya, dia melihat kamu selama ini tuh merasa kesepian saat bersama dia ya, kamu merasa kesepian. Dan saat ini, kalau memang kamu saat ini masih melajang, dia merasa kamu kayak ingin menunjukkan kepada dia bahwa kamu sudah keluar dari masa-masa kesepian bersama dia. Jadi dulu walaupun kalian berdua menjalin suatu hubungan, tapi kamu itu selalu ngerasa kesepian, sendirian gitu ya, karena entah mungkin dia lebih fokus dengan dirinya kah atau apapun, jadi kamu ngerasa selalu kesepian. Tapi sekarang ketika kamu sudah berpisah dengan dia dan kamu saat ini masih lajang, justru malah dia melihat kamu tuh kayak lebih bahagia, kamu justru malah kayak menunjukkan kepada dia bahwa kamu tuh kayak lepas kandang gitu loh, lepas dari penjara, lepas dari kandang. Jadi kayak tahu kan, kayak ayam lepas dari kandang, apa yang dia lakukan? Terbang sana, terbang sini, melakukan banyak hal ya kan, loncat sana, loncat sini, bahagia seperti itu. Jadi dia melihat kamu seperti keluar dari masa-masa kesepianmu ya, saat masih bersama dia, seperti itu. Terus dia merasa bahwa saat ini kamu kayak
lebih ingin menerima peluang cinta-cinta baru di luar sana gitu ya. Jadi kamu kayak udah nggak terlalu stuck terhadap dia atau mengharapkan dia lagi untuk kembali gitu ya, mengemis-ngemis cinta dia lagi gitu. Enggak, dia ngeliat kamu kayak udah nggak gitu lagi sekarang. Ya kamu justru malah sekarang kayak pengen welcome sama orang-orang baru yang mau datang, mau mencintai kamu seperti itu. Itu yang dia lihat dari kamu. Oke, di mata dia, orang yang kamu sukai, kamu itu seperti orang yang memiliki keyakinan, bukan seperti, tapi memang ya, kamu itu orang yang sangat penuh dengan keyakinan, penuh dengan gairah, ya, semangat. Kalau kamu udah punya target A tuh, kamu wah bergairah banget untuk mendapatkan A itu, gitu ya. Kamu orang yang percaya diri, bersosialisasi, ya, kamu pintar bersosialisasi, atau dunia sosialmu bagus gitu loh di mata dia. Kamu orang yang kuat, kamu orang yang berani, energik, lincah, lucu, ceria, ramah, suka membantu, optimis, karismatik, paket lengkap ya kamu, ramah, tegas, menarik, vitalitas kamu bagus, punya jiwa keibuan. Walaupun di sini kamu seorang pria, kamu itu kayak ya punya jiwa keibuan ya, penyayang, mengayomi, perhatian, ya seperti seorang sosok ibu gitu. Ya walaupun kamu di sini seorang pria, bukan berarti kamu melambai, enggak juga, enggak semua ya punya jiwa keibuan itu melambai, enggak. Cuman mungkin memang karena didikan orang tua ya atau norma-norma dalam keluarga ditanamkan jiwa keibuan walaupun dengan pria, ya udah gitu. Ada kok orang yang maco, badannya keker ya berotot, six-pack gitu, tapi punya jiwa keibuan. Ya, jadi itu di mata dia kamu yang sosok yang seperti itu. Terus kamu orang yang bisa dibilang keras kepala nggak sih? Ya karena gini, kalau misalkan kamu punya A, terus kamu pengen melakukan B, ya, kamu punya A, tapi kamu pengen melakukan B. Terus orang lain itu menganggap kayak, aduh satu-satu sih gitu loh ya. Bahkan orang terdekat deh ngomong satu-satu, jangan semua diborong, kamu mau ambil semua gitu. Nanti kamu nggak kuat, nanti kamu nggak bisa menghandle gitu ya. Kamu nggak akan peduli. Kalau kamu punya A tapi kamu mau melakukan B, ya kan kamu lakukan dua-duanya. Gitu ya. Jadi bisa nggak dibilang keras kepala? Oke, bisa jadi ya. Intinya kamu nggak memikirkan pemikiran orang-orang lain ya. Kalau kamu pengen A ya kamu akan lakukan. Karena kamu itu orang yang pengen selalu menghirup udara segar gitu ya. Kamu itu orang yang gampang bosen mungkin ya. Sehingga pengen kalau udah A bosen ya pengen yang B, pengen yang C kayak gitu. Dalam segi apapun ya, dalam segi apapun. Terus apalagi nih? Four of Cups. Kamu adalah orang yang penuh dengan rasa minat yang tinggi ya. Jadi kamu itu bukan orang yang kalau udah patah satu hilang semua kehidupanmu, enggak. Tapi kalau patah satu, oke, mungkin kamu meratapi ya beberapa lama, tapi abis itu tahu-tahu ada aja yang kamu jalanin lagi, ada aja hal baru yang kamu lakoni seperti itu ya. Jadi minatmu itu kuat, minatmu itu banyak, minatmu itu kayak fantastic baby deh pokoknya gitu ya. Fokus kamu kalau udah punya fokus tuh wah target banget gitu, kamu akan lakukan banget ya. Jadi kamu orang yang sangat berfokus pada sesuatu yang memang kamu inginkan. Terus itu ya orang yang sangat sadar diri ya, di mata dia kamu itu orang yang sadar diri, bisa eling lah gitu ya. Kamu tahu tempat, kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu di mana tempatmu seperti itu ya. Kamu orang yang sadar diri. Terus kamu juga orang yang sangat berfokus pada hal-hal positif dalam hidupmu ya. Jadi walaupun saat ini misalkan kamu dihianati seseorang, ya kamu tetap berpikir positif. Oh mungkin dia memang melihat si A itu lebih dari aku gitu ya. Jadi di mata dia kamu itu selalu berpikiran positif gitu ya. Walaupun di sini dia mungkin pernah nyakitin kamu, selingkuhin kamu atau apapun gitu, kamu selalu berpikiran positif ya, seperti itu. Dan di mata dia kamu itu pandai bersyukur orangnya ya. Kamu orang yang pandai bersyukur, terus juga pintar sekali memanfaatkan peluang. Terus itu ya di mata dia kamu itu seperti sudah melepaskan penyesalan dalam hidupmu. Kayak misalkan nih
kamu udah berpisah dengan dia kan, ya. Mungkin ada penyesalan dalam dirimu, tapi ya sekarang kamu kayak ya udah ikhlas aja gitu. Kalau memang udah jadinya seperti ini ya udah gitu. Walaupun menyesal tapi ya saat ini sudah lepas gitu. Dan aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu sekarang sudah mengakhiri ke-stuck-annya kamu. Selama ini mungkin hidupmu stuck ya. Saat bersama dia kamu stuck, kamu tidak melakukan perkembangan atau apa gitu. Tapi sekarang kamu kayak bebas gitu melakukan apapun juga. Ya bisa dibilang petakilan gak sih sekarang kamu. Ya pokoknya kayak ya itu kayak lepas kandang ya, kamu mengakhiri stagnasinya kamu. Dia melihat kamu itu orang yang penuh dengan motivasi, ya, orang yang penuh dengan semangat, termotivasi, sangat antusias banget dalam melakukan sesuatu atau melihat sesuatu, melihat dunia itu antusias banget. Dan kamu itu punya sikap yang sangat proaktif gitu. Ya, kamu itu kayak nggak bisa diem gitu loh. Kamu itu ada aja yang dilakuin, ada aja yang apa ya, yang kamu kerjakan seperti itu ya. Orang yang seperti itu kamu di mata dia. Oke, kemudian apa lagi nih? Kamu orang yang apa ya, sangat perhatian ya, orang yang sangat perhatian, penuh dengan kegembiraan ya, termotivasi. Apalagi selama ini ketika kamu bersama dia, kamu tuh selalu termotivasi untuk membuat hubungan kalian berhasil gitu ya. Itu yang dia rasakan sama kamu. Terus itu juga sebenarnya ada keinginan dari dia setelah kamu selesai dengan amarahmu, selesai dengan kekecewaanmu ya, pengisolasian diri ya. Kalau aku lihat di sini kamu mungkin memang merasa kecewa ya sama dia. Terus itu dia merasa kok bahwa kamu selama ini tuh kayak takut gitu sama dia. Atau saat ini kenapa kamu berpisah dengan dia, dia melihat kayaknya kamu takut sama dia. Ya, kamu seperti memandang dia itu menakutkan gitu. Ya, dia merasa kamu tuh kayak takut sama dia. Atau kamu melihat dia tuh menakutkan. Sehingga saat ini memang dia kayak memberikan ruang aja di hidup kalian. Jadi makanya di sini walaupun kalian berpisah tuh kayak nggak seperti teman lagi, nggak seperti teman atau orang terdekat atau masih ada komunikasi gitu, enggak ya, karena dia melihat kayaknya kami tuh takut sama dia ya. Mungkin karena ada trauma di situ, ada suatu tragedi yang terjadi di antara kalian, karena ya mungkin dia membohongi kamu, ternyata dia sudah punya pasangan sah ya, kamu dijadikan pilihan lain seperti itu ya, atau ya dia pernah selingkuhin kamu seperti itu ya. Jadi dia memandang bahwa kamu itu seperti takut sama dia gitu ya. Takutnya bukan apa-apa ya, mungkin kamu takut kena karma, takut kecewa lagi ya, takut menyakiti hati orang lain, takut menyakiti pasangan sah dia seperti itu ya. Itulah gitu. Jadi saat ini kamu mungkin selama ini kamu mengisolasi diri ya, tapi dia merasa kalau misalkan kamu nanti sudah selesai dengan rasa ketakutanmu, pengisolasian dirimu, aku lihat di sini kayak ada keinginan, ada harapan dari dia untuk memperjuangkan kamu lagi, untuk membahagiakan kamu lagi. Entah kenapa pemikiran dia seperti ini, tapi ya ada keinginan. Ingat ya, ini keinginan. Untuk masalah apakah dia akan lakukan atau enggak, itu ya masih belum terlihat. Namanya baru keinginan. Seperti itu. Ya, tapi dia di mata dia, kamu orang yang wow, proaktif gitu ya. Walaupun dijatuhkan, walaupun kamu dikecewakan, tapi kamu tuh kayak ada aja gitu yang membuat kamu semangat kembali gitu. Di mata dia, kamu tuh orang yang kurang cepat ya, kamu tuh orang yang kurang cepat. Entah apa, dalam hal apa ini, mungkin kurang cepat dalam bertindak untuk menarik perhatian dia, mengambil hati dia atau gimana gitu ya. Kayak ada kelambanan, kamu tuh orangnya lambat gitu di mata dia ya. Dan akhirnya ya kurang mendapatkan hasil gitu. Jadi banyak yang kamu lakukan tapi kayak kurang mendapatkan hasil yang baik gitu, atau kamu kayak gagal gitu ya mendapatkan hasil yang kamu sudah perjuangkan gitu. Dia melihat bahwa kamu itu kayak senang liburan ya.
Ya, aku lihat di sini di mata dia kamu itu suka liburan atau suka senang-senang pergi kemana gitu ya. Kamu orang yang suka berlibur atau suka have fun keluar-luar, traveling seperti itu ya. Dia melihat kayak hidupmu nggak ada kemajuannya. Itu yang dia lihat dari kamu. Hidup kamu ya mungkin gitu-gitu aja gitu ya. Dan dia merasa bahwa dia kayak bersama kamu itu seperti banyak sekali kehilangan momentum-momentum yang seharusnya dilakukan gitu ya. Entah kenapa, tapi kayak dia merasa kehilangan momentum-momentum bersama kamu. Terus dia melihat kamu bahwa kalian itu punya waktu yang buruk selama ini ya. Jadi mungkin kayak ketika kamu bersama dia selama ini itu waktu yang ada itu nggak dipergunakan dengan baik, sehingga dia merasa bahwa saat bersama kamu waktu yang dihasilkan atau yang kalian jalani itu kayak buruk gitu. Atau mungkin saat kalian masih bersama tuh ada momen-momen yang memperburuk situasi, sehingga waktu-waktu yang kalian habiskan bersama tuh kayak hanya mendapatkan momen-momen buruk gitu ya. Dan dia merasa bahwa banyak sekali kesempatan yang hilang untuk bisa bersama, untuk menikmati momen bersama seperti itu ya. Terus juga dia melihat bahwa kayak banyak sekali yang terlambat untuk dia lakukan bersama kamu. Ya, dia merasa kayak terlambat aja gitu, terlambat bertemu dengan kamu, terlambat memperjuangkan kamu, terlambat melakukan ini itu bersama kamu ya. Jadi ada dia merasa kayak terlambat bersama kamu. Banyak sekali penundaan yang terjadi ya. Mungkin janji-janji banyak yang ditunda atau mungkin sampai sekarang ya nggak terrealisasi, tidak terjadi. Banyak rencana-rencana yang dibatalkan, mungkin rencana menikah batal, rencana bertemu secara fisik batal ya. Dan aku lihat nampaknya kayak ada urusan yang belum selesai di antara kalian, entah itu tentang apa ya, entah itu tentang janji, entah itu tentang hutang piutang atau apapun ya, kayak ada urusan yang belum selesai. Aku melihat kayak dia memandang kamu sekarang kayak kurang energi aja gitu. Biasanya tuh kamu petakilan, biasanya tuh kamu melakukan ini, melakukan itu, tapi kayak sekarang tuh kayak kurang energi. Ada energi negatif, ada entah apa gitu, pokoknya kayak negatif gitu ya. Terus itu kayak ada suatu, dia ngelihat kamu kayak kamu orangnya nggak sabaran gitu. Kamu tuh orang yang tidak sabaran ya. Jadi kemungkinan gini deh, contohnya misalkan sebenarnya dia misal selama ini tuh butuh fokus dulu di karir, di keuangan gitu ya, mungkin secara karir keuangan belum stabil, tapi kamu udah ngebet banget pengen menikah dengan dia gitu ya. Dia butuh waktu tapi kamu tetap nggak mau mengerti dia, jadi pengennya tuh segera untuk dikomitmenkan, untuk dinikahi seperti itu. Jadi di mata dia kamu nggak sabaran, atau hal lainnya bisa jadi memang kamu itu pengen A gitu ya, nggak sabaran harus dapetin A segera-segera juga tuh di mata dia ya. Di mata dia kamu tuh orang yang tidak sabaran. Oke, kemudian apa lagi? Ya, di mata dia hubungan kalian itu gampang goyah ya. Ya itu mungkin karena banyak sekali hambatan kali ya, banyak sekali hambatan. Terus itu juga mungkin kamu orang yang nggak sabaran. Bisa jadi gitu. Terus apa lagi nih? Four of One. Bagi dia, kamu adalah rumah, ya. Dan bagi dia, kamulah tempat reuni terenak, ternyaman ya. Makanya di sini hubungan kalian mungkin sering on off, hubungannya sering putus nyambung. Kalau putus nanti balik lagi ke kamu, datang lagi ke kamu. Karena ya itu, ketika bersama kamu dia merasa seperti kamu adalah rumah baginya, seperti itu. Makanya di sini dia selalu pengen reuni terus, pengen datang lagi, atau bisa jadi memang ada keinginan dari dia untuk reuni, datang lagi ke kamu seperti itu ya. Tuh kan ya, Four of Wands ini kan berarti tentang pertemuan ya. Jadi aku lihat kayak pengen ingin bertemu dengan kamu. Dia merasa ketika bersama kamu dia merasa stabil, seperti dia rasanya kayak memiliki. Jadi gimana ya, kayak dia merasa kayak
ketika kamu bersama dia, dia ngerasa kayak kamu miliknya gitu loh. Kenapa dia merasa kayak kamu miliknya? Karena kamu kayak meyakinkan dia, mampu meyakinkan dia bahwa kamu itu hanya ada untuk dia gitu. Sehingga dia merasa ketika bersama kamu, dia ngerasa kamu itu milik dia gitu. Yaitu kenyamanan seperti rumah gitu loh. Ya. Jadi kayak kamu itu seperti bisa meyakinkan dia bahwa kamu adalah milik dia, memberikan kenyamanan ke dia gitu. Jadi ketika bersama kamu, dia ngerasa kamu miliknya, memiliki dia seperti itu. Dan sebaliknya gitu. Dan aku melihat di sini di mata dia, kamu itu ingin selalu bekerja sama dengan dia, sama-sama ya, menjalani hubungan atau melakukan apapun itu sama-sama gitu. Kalau punya masalah tuh ya bareng-bareng diselesain kayak gitu. Ya, ada kerja sama tim gitu. Di mata dia kamu itu orang yang sukses. Di mata dia mungkin kamu sudah menikah, bisa jadi ya, mungkin sebagian sudah menikah. Di mata dia kamu orang yang aman, ya, nggak banyak masalah, aman, damai, tentram. Terus juga di mata dia kamu itu mampu memberikan kenyamanan. Kamu harga dirinya wow. Kamu punya pride yang tinggi ya, kamu punya harga diri yang tinggi. Dan kamu itu memiliki suatu kebanggaan atau apa ya, ketika bersama kamu itu dia ngerasa bangga ya, karena kamu itu orang yang apa ya, punya arah tujuan, berfokus pada tujuan. Nah gitu ya, jadi dia merasa bahwa kamu itu kebanggaan gitu. Entah dia melihat bahwa keluargamu sangat merasa bangga sama kamu ya, entah dia melihat ya kamu itu patut untuk dibanggakan karena kamu banyak sekali pencapaiannya, kamu orangnya penuh dengan semangat, termotivasi, seperti itu ya. Jadi di mata dia itu kamu kebanggaan. Di mata dia kamu adalah keluarga bagi dia, yaitu tadi rumah, keluarga ya. Dan di mata dia kamu itu orang yang selalu mau menyelesaikan masalah sampai ke akar-akar ya. Kamu itu orang yang ingin tahu, sehingga kalau ada masalah apa, kamu korek-korek, kamu cari tahu, kamu selesaikan sampai ke akar-akarnya kayak gitu. Dan kamu itu orang yang penuh dengan kejutan. Ada aja yang kamu bisa lakukan, ada aja yang mengejutkan dia ya. Entah itu tiba-tiba dia mungkin gak ingat hari ulang tahun dia, tapi tahu-tahu kamu memberikan surprise, memberikan kejutan, atau hal-hal lainnya mengejutkan dia, yang tiba-tiba telepon dia, tiba-tiba chat dia, ngomongin sesuatu hal yang mengejutkan gitu ya. Jadi di mata dia kamu adalah kejutan yang tak terduga-duga itu ya. Oke, apalagi sih kamu di mata dia itu seperti apa? Menurut dia, cinta kita tidak akan pernah berakhir. Jadi walaupun di sini dia sudah punya pasangan, tapi cinta dia terhadap kamu tuh nggak berakhir. Masih dia rasakan, masih dia genggam, ya seperti itu. Jadi nggak akan pernah berakhir. Ya entahlah, mungkin alay, tapi ya sebaiknya walaupun tetap cinta tapi jangan diganggu lah ya, intinya seperti itu. Kalau misalkan dia sudah punya pasangan dan kamu sudah punya pasangan, itu jangan saling mengganggu ya, jangan sampai mendapatkan karma deh dari mengganggu hubungan orang lain ya.
Dan di sini menurut dia kamu tuh harus bersabar ya. Kan di sini di mata dia kamu tuh orang yang nggak sabaran kan. Nah, cobalah untuk bersabar. Atau misalkan kamu masih mengharapkan dia, cobalah untuk bersabar gitu ya. Karena memang di sini ya gimana situasinya, apalagi kalau di sini dia masih punya pasangan gitu kan. Dia berharap kamu ada di samping dia tuh ya. Entah deh aku bisa nggak sih ngomong dia egois, tapi ya dia berharap ya bahwa kamu masih bisa di samping dia saat ini gitu ya. Walaupun dia ada pasangan sekarang, dia berharap ya kamu masih tetap ada di dekat dia. Atau memang dia ini orangnya memang karakternya welcome sama semua orang kali ya, suka deket dengan banyak orang kali ya. Jadi ya dia berpikir seperti ini, walaupun dia punya pasangan, tapi ya dia berharap juga kamu tetap masih ada di samping dia gitu. Dan ya aku melihat di sini ada pertanyaan besar di pikiran dia saat ini. Mengapa sih kita harus berpisah? Itu ya, karena itu tadi dia berharap kamu ada di samping dia. Jadi sekarang ketika kalian berpisah tuh dia bertanya-tanya, kenapa sih kita kok berpisah gitu? Mengapa kita harus berpisah gitu loh. Ya, jadi mungkin di sini memang salah satu pihak memang udah pengen mengakhiri hubungan ini, pengen udahin aja gitu, jangan saling mengganggu gitu ya, biarkan memberikan ketenangan, kehidupan masing-masing aja, fokus dengan kehidupan masing-masing aja gitu ya. Sedangkan dia di sini tidak mau sebenarnya, dia mau sama pasangannya, tapi kamu juga harus tetap ada di samping dia, itu yang dia mau. Jadi dia bertanya, kenapa kita harus berpisah? Kalau misalkan kalau kita bisa sama-sama, tapi dia juga bisa sama pasangannya, ya kenapa kita harus berpisah? Gitu. Gak tau deh. Pokoknya pola pikirnya begitu dia, gitu ya. Bahkan aku melihat di sini, dia tuh selalu memikirkan kamu sepanjang waktu. Ya, dia masih selalu kepikiran kamu loh sampai saat ini, ya. Dan dia merasa bahwa kamu adalah milik dia selamanya. Karena ya dia merasa bahwa kamu adalah rumah dan keluarga bagi dia. Gitu ya. Jadi dia selalu merasa bahwa kamu tetap miliknya selamanya. Gitu. Ya. Dan di sini ada pertanyaan lagi dari dia. Bisakah kamu mendengar bisikanku tentang menyebut selalu namamu? Jadi sebenarnya dia ini selalu menyebut-nyebut namamu ya, biar kamu tuh kepikiran sama dia, biar kalian itu selalu terkoneksi, biar kamu itu nggak lepas gitu loh dari dia, biar kamu itu nggak move on dari dia, biar kamu itu nggak ngelupain dia. Nah dia bertanya, kamu bisa nggak sih ngerasain panggilan aku gitu, membisik. Karena di sini dia selalu membisikkan namamu, gitu. Rasain nggak kamu di sana? Ya, aku tuh membisikkan nama kamu. Kamu di sana bisa nggak sih ngerasainnya gitu. Ya jadi kalau misalkan sewaktu-waktu tiba-tiba nih kamu lagi fokus sama pekerjaan kamu, tiba-tiba tak kepikiran dia, tuh dia lagi menyebut namamu, lagi mikirin kamu, ya lagi merindukan kamu, lagi mengafirmasi kamu, ya seperti itu. Oke, bottom of the deck-nya di sini dia ingin bertanya lagi, you are thinking about me, kata dia ya. Apakah kamu sedang memikirkan aku? Ya karena di sini kemungkinan dia itu kan dia selalu memikirkan kamu setiap saat ya, setiap waktu, terus juga dia selalu memanggil-manggil namamu. Kamu gitu juga nggak sih gitu? Itu ya, kamu gitu juga nggak sih, sama nggak sih sama kayak aku yang selalu manggil-manggil namamu, aku yang selalu kepikiran kamu juga mikirin aku nggak sih di sana? Kamu juga mengafirmasi aku nggak sih, manggil-manggil nama aku nggak sih gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ini angka-angka yang berhubungan dengan apa? Tanggal lahir kah? Tanggal pertemuan, umur, atau apapun ya. Ada 31, 7, 30, 18, 23, 24, 17, 25, 20, 5, 12, 2, 22, 6, 26,
3, 13, 15, 19, 8, 11, 14, 27, 10, 29, 21, 28, 1, dan 9. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada April, Januari, Agustus, Mei, Februari, Juni, Desember, Juli, Maret, September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio tikus, sio ayam, sio kambing, sio macan, sio ular, sio kelinci, sio naga, sio kuda, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. R, K, Y, A, L, C, B, H, D, O, E, J, Q, W, F, N, I, Z, X, P, S, U, dan M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.